Siang itu, matahari Banten terik, menyoroti hamparan tanah yang mulai memanas. Jalanan yang biasanya dipenuhi suara riuh para pedagang dan pembeli kini sunyi, hanya angin sepau-sepa yang mengusir rasa gerah. Di sebuah rumah sederhana di pinggir desa, seorang kiai tua bernama Kiai Abdul Jamil duduk bersila, matanya terpejam, berpikir dalam. Tubuhnya yang ringkih tidak lagi muda, namun wajahnya penuh dengan ketenangan. Beberapa orang yang datang padanya datang dengan berbagai masalah kehidupan yang sulit dihadapi, dan Kiai Abdul selalu mampu memberikan jawaban yang menenteramkan hati mereka. Namun hari itu berbeda. Hari itu, sebuah perintah datang dari kekuasaan yang lebih besar, sesuatu yang tidak dapat ditolak, meskipun ia tahu bahwa segala sesuatu yang datang kepadanya sudah digariskan oleh Tuhan. Kiai Abdul Jamil, yang terkenal karena kepemilikan ilmu kebal yang diwariskan oleh leluhurnya, telah menjadi target dari sekelompok oknum polisi. Mereka tak lagi melihatnya sebagai seorang tokoh spiritual yang dihormati, tetapi sebagai ancaman bagi kekuasaan yang mereka miliki. Ilmu kebalnya yang tidak tertandingi di kalangan para pendekar dan orang-orang berilmu, menjadikannya sosok yang sulit dijangkau. Namun itu justru yang membuatnya menjadi musuh bagi mereka. Tengah hari itu, kabar bahwa Kiai Abdul akan diambil hidup-hidup oleh aparat kepolisian menyebar ke seluruh penjuru desa. Keputusan tersebut datang langsung dari pihak berwenang yang merasa keberadaan Kiai Abdul Jamil sudah mengganggu stabilitas mereka. Berita itu cepat menyebar dari mulut ke mulut, sampai akhirnya sampai juga ke telinga sang kiai. Namun, Kiai Abdul hanya menganggukkan kepala, seolah tidak terkejut sedikitpun. Ia sudah tahu bahwa masa-masa seperti ini pasti akan datang. Di luar rumahnya, terdengar suara sepatu bot berderap. Puluhan polisi berseragam lengkap berdiri di halaman depan, sebagian memegang senjata api, sebagian lainnya memegang cambuk dan pedang. Mereka datang dengan tujuan jelas, menangkap Kiai Abdul Jamil dan memenjarakannya, atau lebih buruk lagi, menghukumnya dengan pancung, sebuah hukuman yang sudah ditetapkan oleh mereka. Kiai Abdul tidak merasa takut sedikit pun. Di dalam dirinya ada kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan oleh mereka. "Apakah Anda Kiai Abdul Jamil?" Suara seorang polisi yang tampaknya menjadi pemimpin mereka menggema di udara. Kiai Abdul membuka matanya perlahan dan berdiri. Wajahnya penuh ketenangan, tidak ada sedikit pun rasa gentar. Ia mengangguk pelan, memberi tanda bahwa ia yang dimaksud. "Ya, saya Kiai Abdul Jamil. Apa yang kalian inginkan?" Jawabnya dengan suara lembut namun tegas. Pemimpin polisi itu melangkah maju. "Kami datang untuk membawa Anda ke pengadilan. Anda dituduh mengancam ketertiban dan keamanan negara. Anda harus dihukum mati dengan pancung." Kiai Abdul tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Jika itu sudah keputusan kalian, maka apa daya saya? Biarkanlah segala yang terjadi sesuai kehendaknya." Tanpa basa-basi lagi, polisi-polisi itu mengikat tangan Kiai Abdul dan memaksanya untuk ikut serta. Mereka berjalan menuju sebuah lapangan terbuka, tempat eksekusi akan dilakukan. Semua orang di sekitar desa sudah berkumpul, menanti dengan harapan dan ketegangan yang membuncah di udara. Pada saat yang sama, seorang pemuda bernama Dedi, yang merupakan salah satu murid Kiai Abdul, berdiri di tengah kerumunan itu. Wajahnya pucat, matanya penuh kecemasan. Ia tahu betul bahwa Kiai Abdul bukan hanya seorang kiai biasa. Dia telah belajar banyak dari gurunya selama bertahun-tahun. Bahkan ilmu kebal yang dimiliki Kiai Abdul adalah sesuatu yang tak bisa dipahami oleh orang awam seperti dirinya. Namun, ia juga tahu bahwa jika ada satu orang yang mampu menghadapi apapun dengan penuh ketenangan dan keberanian, itu adalah Kiai Abdul. Dedi tidak bisa hanya berdiri diam. Dia tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang lebih dari sekedar eksekusi biasa. Saat Kiai Abdul dibawa ke tengah lapangan, matahari semakin terik. Angin seakan berhenti berhembus, seolah dunia menunggu momen yang tak terhindarkan itu. Satu pedang besar telah disiapkan untuk melaksanakan hukuman pancung. Semua orang terdiam, menyaksikan dengan napas yang tertahan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Hanya ada harapan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa seorang kiai yang dianggap sebagai ancaman bagi negara ini akhirnya akan mendapatkan balasannya. Namun, Kiai Abdul hanya berdiri tegak, menatap matahari dengan penuh ketenangan. Semua orang menantikan eksekusi itu. Petugas yang memegang pedang mulai maju ke depan, mempersiapkan diri untuk menebas leher sang kiai. Suasana semakin tegang. Hening, hanya terdengar suara derap langkah sang algojo yang mendekat. Saat pedang itu diayunkan, yang terjadi kemudian sangat tak terduga. Pedang yang seharusnya memisahkan kepala Kiai Abdul dari tubuhnya,
hanya membentur tubuhnya dengan suara berdebam keras. Pedang itu tidak menembus kulitnya. Tak ada darah yang mengalir. Tak ada luka yang tampak. Polisi dan para penonton terperangah, kebingungan melihat apa yang terjadi. Kiai Abdul tetap berdiri tegak, tidak terluka sedikit pun. Ini tidak mungkin, teriak salah seorang polisi, matanya terbeliak lebar. Kiai Abdul hanya tersenyum, sebuah senyuman yang penuh makna, senyuman seorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalian bisa memotong kepala saya, tetapi jiwa saya tidak akan pernah kalian sentuh, katanya dengan tenang, seperti angin yang mengalir lembut. Tetapi hal yang lebih besar sedang menunggu untuk terungkap. Kebenaran yang selama ini disembunyikan akan segera menguak. Kiai Abdul bukan hanya sekedar seorang kiai, tetapi ia adalah seorang pejuang dalam arti yang sesungguhnya. Dan apa yang ia miliki bukan hanya ilmu kebal, tetapi juga rahasia yang akan mengubah takdir banyak orang. Senyum Kiai Abdul Jamil tetap terpatri di wajahnya, namun matanya mengamati dengan tajam reaksi orang-orang di sekitarnya. Ada kekeliruan besar yang kini sedang terbentang di hadapan mereka. Pedang yang sebelumnya bersiap menebas lehernya itu telah membentur tubuhnya dan seolah dipatahkan oleh kekuatan tak kasat mata. Situasi menjadi kaku, dan kebingungan menyebar di kalangan polisi yang terlibat. Mereka mulai berbicara pelan satu sama lain, saling bertanya-tanya apakah apa yang baru saja mereka saksikan itu benar-benar terjadi. Pemimpin polisi yang pertama kali berbicara, tampaknya mulai merasakan ketegangan yang memuncak. Ia mengerutkan keningnya, berusaha mengingat setiap langkah yang harus diambil. Seharusnya, saat pedang itu menebas, darah akan mengalir, kepala akan terlepas dari tubuh. Namun kenyataannya, pedang itu justru terhenti seperti menabrak dinding tak terlihat. Ulangi! Teriak pemimpin polisi dengan suara bergetar, memerintahkan Algojo untuk mencoba sekali lagi. Kali ini, pedang besar itu kembali diayunkan dengan lebih kuat. Matahari yang terik semakin menyengat, seakan mendukung upaya yang tak kunjung berhasil ini. Pedang itu menghantam tubuh Kiai Abdul sekali lagi, dan sekali lagi, ia tidak terluka. Hanya ada bunyi keras seperti besi yang menghantam batu. Polisi mulai berbisik di antara mereka. Kebingungan dan ketakutan mulai terlihat jelas di wajah mereka. Salah, ini pasti ada yang salah, gumam salah satu polisi, wajahnya tampak pucat. Kiai Abdul memandang mereka semua, tatapan matanya yang dalam seolah berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dia tahu bahwa tidak ada lagi cara untuk menghindari hal yang seharusnya terjadi. Dan sekarang, saat kebenaran semakin dekat, dia pun bersiap untuk mengungkapkan apa yang selama ini disembunyikan. Saya tahu kalian tidak akan mengerti, kata Kiai Abdul. Suaranya tenang namun penuh kekuatan yang mendalam. Ilmu kebal ini bukan hanya tentang tubuh yang tak bisa terluka. Ini adalah ilmu yang melampaui batasan fisik. Saya tidak kebal karena saya lebih kuat, tetapi karena saya telah memisahkan diri dari dunia ini. Saya sudah tidak lagi terikat pada tubuh ini. Saya adalah jiwa yang bebas. Kata-kata itu menggema di udara. Tetapi tidak ada yang mampu benar-benar memahaminya. Semua orang di sekitar Kiai Abdul terdiam, bahkan para polisi yang seharusnya tak gentar menghadapi ancaman, kini terhimpit oleh rasa ketidakpastian. Di tengah keheningan itu, Dedi, yang sejak tadi hanya bisa melihat, mulai bergerak maju. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebagai murid, ia selalu tahu bahwa gurunya menyimpan kekuatan luar biasa. Tetapi yang baru saja ia saksikan adalah sesuatu yang lebih dari sekadar kebal terhadap senjata tajam. Kiai Abdul menguasai sesuatu yang jauh lebih dalam. Dedi mengangkat tangannya dan berteriak, "Cukup! Kalian tak akan bisa menyentuh guru saya." Suara Dedi membawa perhatian semua orang ke arahnya. Namun sebelum ia bisa berkata lebih lanjut, seorang polisi dengan sigap menendang perutnya dan membuatnya terjatuh ke tanah. Dedi merasakan kesakitan, namun semangatnya tetap tidak luntur. Ia tahu bahwa apa yang sedang terjadi lebih besar dari dirinya, dan dia harus berbuat sesuatu. Kiai Abdul melihat ke arah Dedi, kemudian beralih lagi ke arah para polisi. "Jangan biarkan kebodohan kalian menjadi jalan bagi lebih banyak darah yang tertumpah," katanya dengan suara berat. "Kalian datang untuk menghukum saya, tapi apa yang kalian lakukan ini hanya akan membawa kehancuran. Apa yang kalian sebut sebagai hukum tidak lebih dari nafsu kekuasaan semata. Jika kalian ingin menghukum saya, mari kita lihat apa yang benar-benar terjadi." Ketegangan semakin meningkat, namun ada sesuatu yang mulai menyadarkan polisi-polisi tersebut, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketakutan terhadap seorang kiai dengan ilmu kebal.
Muncul kesadaran bahwa ada hal-hal yang lebih besar dan lebih misterius yang tidak dapat mereka sentuh hanya dengan kekuatan fisik. Namun, tidak semua dari mereka siap untuk menghadapi kenyataan yang lebih pahit. Dedi bangkit dari tempatnya terjatuh dan mulai berbicara dengan lebih jelas. Apa yang kalian lakukan adalah tindakan yang salah. Kiai Abdul bukanlah musuh kalian, dia adalah pelindung kami. Dia memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, sesuatu yang tidak dapat kalian pahami dengan cara ini. Seiring dengan kata-kata Dedi, mulai ada perubahan dalam sikap para penonton yang berada di sekitar mereka. Beberapa di antaranya mulai merasa bahwa ada yang tidak beres dengan keputusan untuk menghukum Kiai Abdul. Mereka mulai merasa bingung dan ragu. Di sisi lain, ada pula beberapa orang yang tidak ingin tampak lemah di hadapan polisi dan masih mendukung tindakan mereka. Namun, suara-suara keberatan semakin menguat. Pemimpin polisi yang tadi memimpin operasi eksekusi kini mulai merasakan kebingungan yang luar biasa. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa pedang yang seharusnya memisahkan kepala Kiai Abdul itu gagal? Apakah ini sebuah kebetulan? Ataukah ada kekuatan lain yang bekerja di luar kemampuan mereka? Jika kalian tidak mau mundur, maka saya akan tunjukkan kepada kalian kebenaran yang lebih besar. Ujar Kiai Abdul lagi, kali ini suaranya lebih dalam, lebih memanggil. Di saat itulah, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Langit yang sebelumnya terik mendadak mendung. Angin mulai berhembus kencang, membawa udara yang lebih dingin dan membawa gelombang ketegangan yang lebih kuat. Tanah tempat mereka berdiri mulai bergetar sedikit, seolah memberikan peringatan akan datangnya sesuatu yang besar. Kiai Abdul mulai berjalan menuju tengah lapangan, langkahnya tenang namun penuh kekuatan. Ketahuilah, apa yang kalian sebut hukum bukanlah kebenaran sejati. Kebenaran yang sesungguhnya ada di dalam hati, di dalam jiwa. Saya akan tunjukkan pada kalian, betapa kalian telah salah paham tentang kekuatan ini. Dengan kata-kata tersebut, ia mengangkat kedua tangannya ke udara. Langkahnya semakin berat, semakin kuat, seolah ada kekuatan alam semesta yang merespon pergerakannya. Dan saat itulah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sebuah suara gemuruh muncul dari langit, disertai dengan kilatan cahaya yang menyilaukan. Suara gemuruh itu semakin kuat, dan kilatan cahaya yang menyilaukan semakin terang. Angin yang tadi berhembus tenang kini berubah menjadi tornado kecil, menggulung tanah di sekitar mereka, sementara awan gelap mulai menyelimuti langit. Semua orang yang hadir di lapangan itu terperangah, tak tahu harus berbuat apa. Bahkan para polisi yang awalnya penuh rasa percaya diri mulai merasa cemas. Mereka menyadari bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar seorang kiai dengan ilmu kebal. Kiai Abdul Jamil tetap berdiri dengan kedua tangan terangkat, matanya menatap tajam ke arah langit. Dalam diamnya, ia seolah sedang memanggil sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa, kekuatan yang lebih tinggi dan lebih agung dari apapun yang bisa dipahami oleh manusia. Sebuah energi yang mengalir dari tanah, langit, dan alam semesta seakan merespon panggilannya. Suasana semakin mencekam. Gemuruh semakin terdengar, dan kilatan petir mulai menyambar ke arah tanah, mendekati tempat di mana Kiai Abdul berdiri. Dedi yang sejak tadi terdiam di pinggir lapangan merasa ada sesuatu yang sangat aneh. Tubuhnya bergetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena sebuah getaran energi yang ia rasakan dari dalam dirinya. Getaran itu bukan berasal dari luar dirinya, melainkan dari dalam jiwanya. Ia merasa seperti mendapatkan pencerahan. Tiba-tiba, bayangan masa lalu guru-gurunya muncul dalam benaknya. Semua ajaran tentang ilmu, tentang kehidupan, dan tentang sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar kekuatan fisik. Ini bukan hanya tentang kebal terhadap pedang, gumam Dedi pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ini tentang kemampuan untuk menembus batasan dunia ini untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Di tengah kegaduhan itu, Kiai Abdul mulai berbicara dengan suara yang dalam dan berat, seperti berasal dari alam yang jauh lebih tinggi. Kalian yang berdiri di sini, kalian yang percaya pada kekuatan yang tampak di depan mata, ketahuilah bahwa dunia ini penuh dengan lapisan yang tersembunyi. Kekuatan sejati tidak terletak pada senjata atau kekuasaan fisik. Kekuatan sejati terletak pada kesadaran dan pemahaman akan alam semesta ini. Pada hakikat sejati kita sebagai manusia. Kata-kata Kiai Abdul bergema di udara, menembus hati mereka yang mendengarnya. Tak hanya para polisi yang terdiam, tetapi juga beberapa orang di kerumunan mulai merasakan perubahan. Mereka tidak bisa menjelaskan mengapa,
Tetapi kata-kata itu menyentuh kedalaman jiwa mereka. Ada yang merasakan kegelisahan, ada yang merasa terbuka, ada juga yang merasa malu atas segala kekerasan yang telah mereka lakukan. Pemimpin polisi yang sejak tadi tampak bingung kini mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Dia menatap ke arah Kiai Abdul, mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi semakin ia menatap, semakin ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah jaring kekuatan yang tak terlihat. Tubuhnya terasa kaku, seperti ada energi yang menahannya. Yang kalian anggap kekuatan itu hanyalah bayangan, lanjut Kiai Abdul. Suaranya kini terdengar lebih kuat, lebih menentang. Apa yang kalian sebut hukum adalah ilusi yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur kehidupan mereka. Tetapi hukum sejati adalah hukum alam, hukum yang ada dalam setiap ciptaannya. Hukum yang tidak bisa dipaksakan oleh tangan manusia. Gemuruh yang terus berlanjut semakin keras, dan angin yang berputar-putar di sekitar mereka semakin kencang. Kilatan petir menyambar dari langit, menambah ketegangan yang semakin memuncak. Polisi-polisi itu mulai merasakan hawa yang berat, tubuh mereka terasa seperti tertarik ke bawah, seperti ada kekuatan yang menarik mereka ke tanah. Dedi, yang kini mulai menyadari bahwa gurunya tidak hanya mengajarkan ilmu kebal, tetapi juga ilmu yang menghubungkan mereka dengan kekuatan alam semesta, merasa sangat tergerak. Kiai, panggilnya dengan suara yang bergetar. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi dengan kita? Kiai Abdul menoleh ke arah Dedi dan tersenyum. Kamu mulai mengerti sekarang, Dedi. Kekuatan sejati bukanlah sesuatu yang tampak, tetapi sesuatu yang kita rasakan dalam hati dan jiwa kita. Ini adalah saatnya bagi kalian untuk melihat lebih dalam. Melihat ke dalam diri kalian sendiri. Apa yang kalian sebut kekuasaan selama ini hanyalah lapisan luar dari kebenaran yang jauh lebih dalam. Dedi terpana. Ia merasakan gelombang energi yang lebih besar mengalir ke dalam dirinya. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi ia merasakan sebuah kesadaran yang terbangun di dalam dirinya. Seperti sebuah pintu yang terbuka, memberi jalan bagi pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan dan alam semesta. Di saat yang sama, para polisi mulai merasa kebingungan yang luar biasa. Beberapa dari mereka terjatuh, seakan kehilangan kekuatan mereka. Beberapa lainnya mencoba berlari, namun tubuh mereka terasa seperti dibelenggu oleh kekuatan yang tak tampak. Bahkan pemimpin polisi, yang sebelumnya tampak penuh percaya diri, kini terkulai lemas. Matanya yang dulu penuh dengan otoritas kini dipenuhi rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Dia merasakan seperti ada sesuatu yang lebih besar menguasai dirinya, sesuatu yang lebih kuat daripada segala kekuatan manusia. Kiai Abdul menatap mereka dengan penuh belas kasihan. Ini bukan hanya tentang kalian. Ini tentang kalian yang selama ini hidup dalam kebohongan. Kalian takut pada yang tak kalian pahami, kalian takut pada kekuatan yang kalian anggap sebagai ancaman, padahal itu adalah kekuatan yang datang dari alam semesta itu sendiri. Saat itu, kilatan petir menyambar lagi, kali ini tepat di atas kepala Kiai Abdul. Namun, alih-alih menghancurkannya, kilatan itu seolah menyelimuti tubuhnya dalam cahaya yang terang benderang. Tubuh Kiai Abdul terangkat sedikit dari tanah, seolah ia sedang dipenuhi oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Dedi menutup matanya, merasakan getaran energi itu semakin kuat. Ketika ia membuka mata, ia merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Ia tahu bahwa gurunya telah mengungkapkan kebenaran yang sangat dalam, kebenaran yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan pada saat itu, Kiai Abdul berkata dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya, apa yang kalian sebut sebagai akhir, sebenarnya adalah awal dari sebuah perjalanan yang lebih besar. Kalian belum melihat apa yang sesungguhnya tersembunyi di balik dunia ini. Dan aku akan menunjukkan kalian jalan untuk mengungkapnya. Dengan kata-kata itu, langit mendung yang menyelimuti lapangan mulai berangsur-angsur cerah. Angin yang tadi berputar-putar mulai reda, dan semuanya kembali tenang. Namun, ketegangan yang menyelimuti hati mereka belum hilang. Mereka tahu bahwa ini bukanlah akhir dari semuanya. Ini hanyalah permulaan dari sebuah kebenaran yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Keheningan yang mendalam menyelimuti tempat itu setelah kilatan petir terakhir menghilang. Langit yang semula gelap kini perlahan mulai cerah, dan udara yang sebelumnya terasa berat kini terasa lebih ringan, meskipun hati orang-orang yang ada di sekitar Kiai Abdul masih penuh dengan kebingungan dan ketegangan. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seolah dunia yang mereka kenal telah berubah begitu saja dalam sekejap mata.
Kiai Abdul berdiri tegak di tengah lapangan yang kini tampak sunyi. Tidak ada suara angin, tidak ada bunyi langkah kaki. Semua orang terdiam, terpaku oleh perasaan yang lebih besar dari sekadar ketakutan. Perasaan yang membangkitkan pertanyaan dalam diri mereka tentang hakikat kehidupan, kekuasaan, dan kebenaran itu sendiri. Dedi yang sebelumnya terperangah kini mulai bangkit dari keheningan. Tatapannya tertuju pada Kiai Abdul dengan penuh kekaguman dan kebingungan. Dia merasa seolah-olah telah dibawa ke dalam dunia yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Ia mendekati Kiai Abdul, perlahan namun penuh rasa hormat. "Kiai," katanya dengan suara yang bergetar, "apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang guru ajarkan kepada kami? Apakah ini bagian dari ilmu yang lebih besar?" Kiai Abdul menatapnya dengan penuh ketenangan. "Dedi," jawabnya, suaranya lembut namun penuh makna. "Ilmu yang kamu pelajari adalah ilmu yang menghubungkan kita dengan alam semesta ini. Bukan hanya untuk menguasai tubuh atau melawan musuh, tetapi untuk memahami keterhubungan antara kehidupan dan segala yang ada di dalamnya. Kekuatan yang terlihat, seperti pedang yang tidak bisa menembus tubuhku, hanyalah manifestasi dari pemahaman yang lebih dalam. Semua yang terjadi ini adalah untuk menunjukkan pada kalian bahwa apa yang kalian lihat dengan mata kepala kalian hanyalah permukaan dari kenyataan yang lebih besar." Dedi masih bingung, tetapi ada sesuatu yang mulai terbuka dalam hatinya. Ia mulai mengerti bahwa apa yang terjadi lebih besar dari sekadar pertempuran fisik antara Kiai Abdul dan polisi yang mencoba menjatuhkannya. Ini tentang prinsip yang lebih dalam, tentang kebenaran yang tersembunyi di balik semua ilusi dunia ini. Sementara itu, di sisi lain, para polisi yang sebelumnya tampak begitu percaya diri kini mulai merasakan kekosongan yang luar biasa. Pemimpin polisi yang tadi memimpin operasi ini hanya bisa berdiri diam, memandang kosong ke depan, tidak tahu harus berkata apa. Semua yang ia kenal tentang kekuasaan, tentang hukum, kini tampak rapuh dan tak berarti. Apa yang dia saksikan adalah kekuatan yang lebih besar daripada apapun yang bisa ia lakukan dengan pedang atau tembakan. Apa yang ia hadapi bukanlah seorang kiai biasa, tetapi seseorang yang telah mencapai pemahaman yang jauh melampaui batas kemampuan manusia biasa. Akhirnya, pemimpin polisi itu mengangkat suaranya dengan gemetar. Apa yang sebenarnya kau inginkan, Kiai? Apa yang harus kami lakukan? Kami hanya menjalankan perintah, tapi apa yang kami lihat ini lebih dari yang kami harapkan." Kiai Abdul tersenyum lembut, matanya memandang dengan penuh belas kasihan. "Aku tidak menginginkan apapun darimu, selain agar kalian memahami satu hal. Apa yang kalian sebut sebagai perintah itu seringkali datang dari kesalahan, dari pandangan yang sempit. Kalian berusaha mengatur hidup orang lain, namun kalian tidak memahami hakikat hidup itu sendiri. Aku tidak ingin kalian mati di sini hari ini. Aku ingin kalian mengerti bahwa kebebasan sejati bukanlah dengan mengorbankan orang lain, melainkan dengan membebaskan diri dari belenggu ketakutan dan kebodohan kalian." Pemimpin polisi menundukkan kepalanya, merasa tercabik oleh kata-kata Kiai Abdul. Ada perasaan menyesal yang mulai merayapi dirinya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk mempertahankan kekuasaan. Ia menyadari bahwa dalam hidupnya, kekuasaan adalah segala-galanya, dan kini, untuk pertama kalinya, ia melihat betapa kosongnya kekuasaan itu tanpa pemahaman yang mendalam tentang kebenaran sejati. "Saya," suara pemimpin polisi serak. "Kami minta maaf, Kiai. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Kami hanya mengikuti perintah, tapi sekarang kami mengerti. Kami melihat bahwa yang Anda tunjukkan bukan hanya tentang kebal terhadap senjata. Anda menunjukkan bahwa kekuasaan sejati datang dari dalam, dari pemahaman tentang alam semesta dan hidup itu sendiri." Kiai Abdul mengangguk pelan, menerima permintaan maaf itu dengan penuh kerendahan hati. Kebenaran bukanlah untuk dipaksakan. Ia datang kepada mereka yang siap menerimanya, yang tidak terjebak dalam kebohongan dan ketakutan. "Aku tidak menginginkan darah, aku hanya menginginkan pemahaman. Jika kalian ingin menjalani hidup yang lebih baik, kalian harus membuka hati kalian, menerima kenyataan yang lebih besar daripada apa yang kalian lihat selama ini." Dedi yang menyaksikan itu semua merasa seolah-olah sebuah pintu besar terbuka di dalam dirinya. Ia merasakan sebuah kesadaran baru, sesuatu yang lebih besar dari ilmu-ilmu yang selama ini ia pelajari. Ia merasa bahwa ilmu kebal, ilmu yang selama ini ia anggap sebagai sesuatu yang luar biasa, ternyata hanyalah pintu masuk menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan dunia yang lebih luas. Para polisi yang kini mulai menyadari kesalahan mereka mengangguk dengan kepala tertunduk. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi mereka tahu bahwa apa yang mereka hadapi bukan hanya seorang kiai yang memiliki ilmu kebal.
Mereka telah bertemu dengan seseorang yang telah melampaui dunia ini, seseorang yang memahami hakikat kehidupan dengan cara yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sementara itu, Kiai Abdul mulai berjalan perlahan menuju Dedi. Dedi, katanya, kebenaran itu tidak datang begitu saja. Kebenaran datang ketika kita siap untuk menerima perubahan, ketika kita siap untuk melihat dunia dengan mata yang lebih jernih. Kamu adalah bagian dari perjalanan ini. Kamu akan menjadi penerus yang akan membawa kebenaran ini ke dunia yang lebih luas. Dedi merasa hatinya dipenuhi dengan rasa haru dan kebanggaan. Ia merasa seperti diberi tugas besar, sebuah panggilan untuk membawa perubahan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Kiai Abdul telah membuka matanya kepada kebenaran yang lebih besar, dan kini, ia harus menjalani jalan itu. Di belakang mereka, para polisi mulai mundur perlahan. Mereka merasa tidak lagi berada di posisi yang kuat, tetapi lebih kepada orang-orang yang sedang belajar, mencoba mengerti apa yang telah mereka saksikan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa kembali ke dunia yang sama lagi, dan mereka tidak akan pernah melupakan hari itu, hari ketika mereka menyaksikan kekuatan yang melampaui batasan manusia, dan ketika kebenaran sejati terungkap di hadapan mereka. Kiai Abdul berhenti sejenak, menatap langit yang kini cerah. Ia tahu bahwa meskipun hari ini ia telah mengungkapkan banyak hal, perjalanan mereka semua masih panjang. Kebenaran yang lebih dalam masih menunggu untuk ditemukan, dan hanya mereka yang berani menghadapi kenyataan yang akan menemukannya. Dedi, kata Kiai Abdul pelan, jangan pernah lupakan satu hal. Ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang membawa kita kepada kebenaran, bukan hanya untuk menguasai dunia, tetapi untuk memahami tempat kita dalam dunia ini. Jagalah kebenaran ini, dan teruslah mencari, karena hanya dengan mencari, kita akan menemukan. Dedi mengangguk, dan saat itu juga, dunia yang mereka kenal berubah.